Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan bimbingan, hidayah, taufik, nikmat yang paling besar untuk bisa hadir membahas sesuatu yang Allah cintai, ridhai untuk kita bahas. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat sahabatnya yang sedang duduk di masjid, bertanya beliau yang mulia alaihi salatu wasalam, apa yang sedang kalian bahas? Ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk? Tatkala beliau yang mulia alaihi salatu wasalam mengetahui bahwasanya mereka para sahabat sedang membahas tentang Islam, membahas tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, artinya pembahasan-pembahasan yang Allah Subhanahu wa taala suka untuk dibahas. Pembahasan yang Allah suka untuk kita berbicara tentangnya adalah agama Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubahi bikum malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang tatkala mereka berkumpul untuk membaca kitab Allah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama mereka satu persatu di hadapan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat. Maka ini bahagian dari nikmat Allah yang harus kita pujikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul dan membahas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bahagian dari nikmat Allah. Alhamdulillah kita berada di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Disebut mulia, kita sebut ini bulan mulia. Bahkan kita sebut tempat ini tempat mulia. Terkadang kita sebut bahasanya adalah kesempatan yang mulia. Disebut mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dicintai oleh Allah, karena diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut mulia. Kalau kita ingin diri kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita ingin
sesuatu yang terkait dengan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada unsur ini. Unsur diridhoi oleh Allah, unsur dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mulia karena ada ibadah di dalamnya. Karena ibadah itu adalah yang dicintai Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan disebut mulia. Ini bulan mulia karena di dalamnya penuh dengan rangkaian ibadah. Nah, tempat ini kita katakan tempat yang mulia karena tempat ini adalah tempat ibadah. Bulan ini, waktu ini, kesempatan ini, momen ini disebut mulia karena memang kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membicarakan agama Allah, dicintai Allah. Berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kita siapkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang kita gunakan untuk bisa sejenak mendengar, membahas, mengkaji, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut mulia. Maka di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, alhamdulillah kita masih bisa mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah yang ada di dalamnya. Mulai dari saum. Ini adalah ibadah yang sangat besar di bulan Ramadan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa di antara kalian yang berada di bulan Ramadan maka saum. Allah wajibkan bagi kita saum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang saum Ramadan iman, dia saum karena dia diajarkan, Allah menyuruh kita saum, maka dia saum. Bukan karena terbiasa, ikut-ikutan. Tapi kenapa kita saum? Karena Allah menyuruh kita saum. Itu namanya iman. Seorang hamba saum karena iman, karena Allah menyuruhnya. Dan ihtisaban, karena mengharap redho Allah. Kenapa saum? Karena saya mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mengharap pahala Allah. Karena mengharap janji-janji Allah. Apabila saum, maka saya dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala sejauh 70 tahun perjalanan. Kalau saya saum, maka dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya saum, saya akan masuk surga melalui pintu khusus lagi, pintu Rayyan. Kalau saya saum, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang Allah rahasiakan. Karena Allah menyatakan ana ajzi bihi. Balasannya ada balasan khusus dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang saum. Nah, siapa yang seperti itu? Faktor pendorongnya artinya ihtisaban. Dia mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Ramadan, bulannya saum. Maka Ramadan disebut mulia karena ada saum. Bukan hanya saum, ada qiyam Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Kata para ulama, maksudnya adalah qiyam Ramadan. Siapa yang salat malam, tarawih bersama imam, witir bersama imam, maka dihapuskan kesalahannya yang telah lalu. Ini keistimewaan Ramadan yang tidak kita lihat di bulan-bulan lainnya. Adanya tarawih berjamaah, adanya witir berjamaah. Di luar Ramadan kita tidak lihat istimewa Ramadan.
Mulia Ramadan karena adanya qiyamul lail, dan mayoritas melaksanakan qiyamul lail yang sulit dilakukan di luar Ramadan bagi sebahagian. Bahkan qiyam Ramadan yang ada di bulan Ramadan ini, sholat tarawih, ini bahagian dari pendidikan. Belajar untuk sholat malam. Kalau kita ingin sholat malam, afdol tidur dulu. Namanya tahajud. Bukan berarti harus. Kita bisa sholat malam tanpa tidur terlebih dahulu, sebagaimana pengamalan para salaf. Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau setelah sholat isya, sholat malam, witir terlebih dahulu, radhiyallahu anhum ajma'in. Maka boleh bagi siapa yang khawatir tidak bangun malam, maka selepas isya berjamaah dia boleh witir terlebih dahulu, sholat malam, dan tidak diharuskan tidur, walaupun afdolnya tidur. Ini qiyam Ramadan, istimewa bulan yang satu ini dengan rangkaian amal ibadah yang kita lihat setiap orang mayoritasnya saum, kecuali orang yang tidak saum karena uzur, tidak mampu, masih anak-anak, safar, sakit, berhalangan, dan lain sebagainya. Kemudian bulan yang mulia ini istimewa dari segi tilawatil Quran. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, hina yalqahu Jibril yudarisuhul Quran. Nabi bertemu dengan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di setiap malam Ramadan. Nabi SAW belajar Al-Quran bersama malaikat Jibril setiap malam Ramadan, dan itu diteruskan oleh para salaf. Mereka fokus untuk tilawah Al-Quran. Ada yang seperti Imam Syafi'i 60 kali menyelesaikan Al-Quran. Ada yang seperti Imam Malik yang memfokuskan diri dengan Al-Quran, atau para ulama lainnya yang menyelesaikan Al-Quran ada yang setiap 7 hari, 3 hari, 10 hari, 1 hari, macam-macam. Mereka semua memfokuskan dirinya dengan Al-Quran. Maka ibadah, di antara ibadah yang mulia di bulan mulia ini, selain saum, selain qiyam Ramadan, adalah bersama Al-Quran. Siapa yang memiliki kemampuan bersama Al-Quran di bulan mulia ini, maka hendaknya dia lakukan. Sebahagian masih mengingat perkataan salaf bahwasanya tidak disukai menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Hendaknya dia khatamkan secepat-cepatnya adalah 3 hari. Nah, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ini di waktu normal. Di waktu normal jangan 3 hari, kurang dari 3 hari. Di waktu normal
kita menghatamkan Al-Quran jangan cepat. Secepat-cepatnya adalah 3 hari. Akan tetapi di waktu yang mulia seperti Ramadan, kata beliau, maka boleh lebih cepat daripada 3 hari sebagaimana pengamalan para salaf. Ada yang setiap hari selesai, setiap hari selesai. Ada yang lebih cepat seperti Imam Syafi'i rahimahullah, setiap hari 2 kali selesai Al-Quran. Maka ini dipulangkan pada kemampuan kita masing-masing. Ada yang sanggup 1 bulan ini 1 kali selesai, silahkan. Ada yang sanggup 2 kali selesai, ada yang sanggup 3 kali, 4 kali, semuanya dipulangkan pada kesanggupan dan kesibukan masing-masing. Kemudian bulan ini makin mulia kalau kita lihat itu dengan sodakoh yang kita tidak temukan di luar bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Siapa yang memberikan makan berbuka bagi orang yang saum, maka dia mendapatkan pahalanya min ghairi an yanqusa min ujurihi syai', dan dia tidak mengurangi pahala dari orang yang berbuka. Itu kita tidak temukan di luar Ramadan. Bulan ini mulia dengan adanya orang yang bersemangat memberikan makan untuk berbuka orang yang saum. Pergi kita melihat jalanan, di tengah-tengah jalan ada orang yang sedang berbagi. Setidak-tidaknya berbagi air minum, berbagi makanan ringan untuk berbuka. Itu tidak kita temukan di luar Ramadan. Istimewa bulan ini dengan adanya sedekah Ramadan seperti itu. Orang berbagi minum di tengah-tengah jalan, berbagi konsumsi iftar di masjid-masjid, berbagi iftar di tempat-tempat yang berkumpul manusia untuk berbuka puasa. Maka di antara keistimewaannya adalah sedekah Ramadan. Belum lagi zakatul fitri. Zakatul fitri tidak ditemukan kecuali di bulan Ramadan. Kemudian yang kita lihat lagi di bulan Ramadan adalah orang umroh Ramadan. Ini keistimewaan Ramadan. Kata Nabi SAW, umroh di Ramadan itu sama pahalanya dengan pahala haji bersama Rasulullah SAW. Ini keistimewaannya. Kemudian yang ada di bulan Ramadan lagi, orang menahan diri. Orang menahan diri dari rafath, orang menahan diri dari zur, orang menahan diri dari jahal, orang menahan diri dari perbuatan buruk lainnya. Karena kata Nabi SAW, man lam yada' qaulal zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, perbuatan zur, Allah tidak butuh dengan puasanya. Perkataan zur, perbuatan zur adalah perkataan dusta, adalah perbuatan dusta. Sebahagian ulama menafsirkan perbuatan dosa, perkataan yang mengundang pada dosa. Sebahagian lagi menyatakan ini perkataan dan perbuatan saksi palsu atau sumpah palsu. Intinya adalah perbuatan dosa, baik itu dusta ataupun persaksian palsu atau sumpah palsu. Intinya perbuatan dosa. Kemudian rafath. Rafath adalah perkataan yang keji, perkataan
yang radiah, yang rendahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rendahan di sisi Allah tidak bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu rafath. Kita terjemahkan sering perkataan keji, atau kita terjemahkan perkataan kotor. Sebahagian lagi menerjemahkan perkataan rendahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau yaskhab. Yaskhab dalam penterjemahan itu diterjemahkan perkataan malayan bagi, yang tidak layak untuk diucapkan. Tidak layak untuk kita ucapkan. Di sisi Allah, kalau kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mengucapkannya, maka kita akan malu. Artinya tidak layak untuk kita ucapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi jahal. Jahal adalah tindakan bodoh, menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, mengandung kezaliman. Di bulan Ramadan kita melihat orang berusaha untuk meninggalkan perbuatan dosa, perbuatan atau perkataan yang tidak layak untuk dilakukan, perbuatan atau perkataan yang keji, kotor, atau rendahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya di bulan Ramadan orang berusaha untuk menata perkataan dan perbuatannya yang kita tidak temukan di luar Ramadan. Ketika Ramadan orang berkata saya sedang puasa. Karena pesan Nabi SAW, wa in qatalahu ahadun faqala inni imru'un shaim. Apabila ada orang yang mengajaknya ribut, ada orang yang memusuhinya, ada orang yang membuat pertikaian, maka hendaknya dia berkata saya sedang puasa. Di Ramadan kita melihat orang seperti itu. Tahan, kamu sedang puasa. Tahan, saya sedang puasa. Kita tunda dulu urusan ini. Karena ini bulan Ramadan, kita sedang puasa. Nanti di luar Ramadan baru kita lanjutkan pertikaiannya. Ada sebagian masyarakat menunda percekcokan mereka untuk diselesaikan di luar Ramadan. Karena mengingat Ramadan adalah bulan yang istimewa. Kalau sampai dipaksakan diselesaikan di Ramadan, akan keluar tindakan yang tidak baik yang akan merusak Ramadan mereka. Nah, ini Ramadan. Maka dia disebut bulan yang mulia, dan kita berada di penghujung bulan yang mulia. Maka kita ingat kemuliaannya untuk kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini bulan berkah. Bulan berkah karena Nabi SAW menyatakan qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Ini datang pada kalian sekarang adalah bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Berkah itu dalam agama kita kebaikannya banyak. Kebaikannya banyak. Kebaikan dalam agama kita, kalau kita sering mendengar ucapan anak-anak, orang itu baik, bapak itu baik ya, ibu itu baik. Anak-anak menilai baik itu kalau mereka diberi kebaikan, baik karena senyuman, perbuatan, ucapan, hadiah, macam-macam. Anak-anak menilai orang itu baik kalau mereka diberi kebaikan. Akan tetapi di dalam agama kita yang mulia, keberkahan itu adalah sesuatu yang banyak kebaikannya. Kebaikan di dalam agama kita adalah ibadah. Kebaikan di dalam agama kita adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala kalau ingin memuliakan hamba, maka Allah akan memberi kemudahan dia melakukan ibadah. Allah Subhanahu wa taala apabila memberikan kebaikan kepada hamba,
maka Allah akan memberikan kepada dirinya mudah melakukan ibadah. Ketika Allah menyebutkan walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam, artinya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan nilai ibadah. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kemudahan untuk beribadah, artinya Allah memuliakan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk ibadah, artinya Allah baik pada kita. Jangan pemikiran kita kebaikan dan kemuliaan itu dinilai dengan harta, wajah, fisik yang bagus, atau kedudukan. Bukan seperti itu. Allah telah memberikan kebagusan fisik kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah berikan harta yang bagus, yang banyak pada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kedudukan yang tinggi di sisi masyarakat tentunya kepada orang-orang kafir. Kemudian Allah menyatakan wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mataun qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kamu tertipu dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir di dunia. Wajah mereka, harta mereka, posisi yang mereka punya, itu adalah kenikmatan yang sementara. Kemudian setelah itu tempat mereka adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti masyarakat di zaman Qarun, yang ketika Qarun keluar dengan perhiasan, pakaian, kendaraan, memamerkan hartanya, memamerkan kebagusan fisiknya, orang-orang berkata, seandainya saya mendapatkan nikmat seperti Qarun, betapa bahagianya, dia telah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti masyarakat yang demikian, yang baru sadar ketika Allah tenggelamkan Qarun. Ketika Allah tenggelamkan Qarun, baru sadar thawabullah khairun. Ternyata pahala Allah itu lebih baik. Pahala Allah lebih baik. Nah, bulan Ramadan ini kata Nabi bulan yang berkah. Kenapa? Karena selain ibadahnya banyak, yang tadi kita sebutkan sudah, hampir semua rukun Islam terkumpul di bulan Ramadan ini. Dan pahalanya banyak di bulan Ramadan. Saum saja yang tadi kita sebutkan, betapa banyak sudah pahalanya. Bukan hanya menjauhkan diri dari neraka, bukan hanya menghapuskan dosa-dosa, bukan hanya ada hadiah istimewa yang Allah siapkan, namun Allah tidak sebutkan apanya bagi orang yang saum. Bukan hanya masuk surga melalui pintu khusus, bukan hanya fisiknya menjadi wangi, bahkan mulut, tempat yang walaupun kita sudah pakai minyak wangi, mulut itu tetap mengeluarkan aroma bau karena dia berasal dari pencernaan. Pencernaan itu bila tidak diberi makan mengeluarkan bau. Pencernaan itu mulut, karena kita diam, banyak diam daripada bicara. Karena kalau terus berbicara, kerongkongan tenggorokan kering, sakit. Diam akan menimbulkan bau. Tapi di akhirat berubah menjadi sesuatu yang terus mengeluarkan wangi. Teruslah berbicara di surga dan dia akan terus mengeluarkan wangi. Itu akibat dari saum. Pahalanya banyak. Kemudian qiyam Ramadan, pahalanya banyak, menghapuskan kesalahan. Tilawah Quran,
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka dia mendapatkan kebaikan, dan kebaikan dikalikan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekah Ramadan, setiap orang yang makan, yang minum dari apa yang kita sajikan. Ini berlaku bagi para ibu di rumah yang menyiapkan makan untuk keluarga. Keluarganya makan, dia saum. Keluarga saum, berbuka, sahur, iftar. Berlaku juga. Siapapun yang makan dari apa yang kita siapkan, siapapun yang minum dari apa yang kita siapkan, 1 orang, 2 orang, 10 orang, 20 orang, atau 100 orang, maka kita mendapatkan pahala puasa 1 orang, 2 orang, puasa 10 orang, 20 orang, puasa 100 orang, sekian orang. Itu kan kebaikan, berkah. Kemudian menahan diri. Seseorang bisa menahan diri. Tahan, saya lagi puasa. Kamu lagi puasa, tahan. Artinya kan sabar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang yang sabar tidak ada batasnya. Artinya sangat luas. Rasanya pernah saya sampaikan di tempat ini, kalau ada orang jutawan datang ingin memberikan hadiah, hadiahnya berapa kira-kira? Pasti kan paling maksimal jutaan, karena dia jutawan, nggak mungkin lebih. Kalau ada miliarder ingin memberikan hadiah, berapa kira-kira yang bisa dia beri? Paling maksimal kan miliaran, nggak mungkin lebih karena dia hanya punya miliaran. Kalau ada orang yang memiliki triliunan memberikan hadiah, kan nggak mungkin lebih dari triliunan karena dia cuma punya itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, pemilik kerajaan langit dan bumi dan semua makhluk adalah miliknya. Ketika Allah menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, balasan bagi orang yang sabar dari Allah, Allah siapkan, nggak bisa dihitung. Kira-kira Allah ngasih berapa? Kan dia Allah pemilik langit dan bumi. Yang mana orang yang paling terakhir masuk surga, paling terakhir ini masuk surga paling terakhir, dan dia adalah orang yang terakhir, itu balasannya adalah kerajaan langit, kerajaan bumi. Balasannya adalah kerajaan bumi ini. Itu bagi dia, surganya dia itu kerajaan yang ada di bumi ini, dari ujung timur sampai ujung barat, ujung selatan sampai ujung utara. Kita pernah tidak keliling dunia ini, kita lihat satu persatu tanah yang ada di bumi, lautan yang ada di bumi ini, keindahan bumi. Setiap negeri memiliki keindahannya. Itu bagi orang yang paling terakhir masuk surga, dan masih dikalikan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu bagi orang yang terakhir masuk surga. Dan ini bagi orang yang sabar, bukan orang yang terakhir masuk surga. Bagi orang yang sabar, Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan bagi orang yang sabar tanpa batas. Itu bukan surga yang terakhir. Kira-kira berapa Allah Subhanahu wa taala mampu berikan kepada hamba yang sabar, tahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang Allah marah, tahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang Allah gak suka. Artinya kan berkahnya banyak di bulan Ramadan. Banyak hal sudah yang kita tinggalkan karena kita mengingat saya sedang puasa. Kemudian Lailatul Qadri. Lailatul Qadri lagi 83 tahun lebih.
1000 bulan itu kan dimulai dari malam. Malam itu dimulai dari maghrib sampai hiya hatta matla'il fajri, sampai terbit fajar. Kalau kita sholat maghrib saat itu, itu dihitung sholat maghrib 83 tahun lebih. Lebih baik daripada alfi syahrin, daripada 1000 bulan lebih baik. Kalau kita sholat isya, kita dihitung sholat isya 83 tahun lebih. Kalau kita sholat qobliyah, ba'diyah, malam itu kita dihitung 83 tahun lebih. Kita sholat tarawih, kita sholat witir, dihitung qiyam Ramadan saat itu 83 tahun lebih. Kita membaca Al-Quran, dihitung melakukan amal ibadah itu 83 tahun lebih. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kita bersedekah sempat saat itu, kita bersedekah di malam-malam itu, kita bersedekah. Entah kita bersedekah di masjid, entah kita bersedekah di jalan-jalan, memberi makan atau macam-macam. Sama kita bersedekah 83 tahun lebih, 1000 bulan. Kita menasehati orang, kita membersihkan masjid Allah, kita menjaga kaum muslimin. Ibadah apapun yang kita lakukan, baik itu di masjid, baik itu di rumah, baik itu di jalan-jalan, baik itu di pos-pos atau di kolong jembatan. Karena sebagian kaum muslimin rumah terbakar, harus tinggal di bawah kolong jembatan, baik itu yang ada di Jakarta, baik itu yang ada di Jawa Barat, baik itu yang ada di Indonesia ataupun di negara manapun. Kondisi kita berbeda-beda saat itu. Saat ini kondisi kita pun berbeda-beda. Ada yang nyaman, ada yang setengah nyaman, ada yang sedang menghadapi hari dengan penuh kesabaran. Beragam. Siapapun bisa merasakan nikmat Lailatul Qadri. Baik ibadahnya dengan membangunkan orang yang puasa, ibadahnya dengan menyiapkan makan untuk orang yang puasa, ibadahnya dengan mendidik anak. Ibadah kan Lailatul Qadri itu diisi dengan ibadah. Ibadah itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami' lima yuhibbullah wa yardah, al-zahirah wal batinah, min qaulin aw fi'lin. Sebuah ungkapan untuk sesuatu yang Allah suka, yang Allah ridhoi, baik itu dilihat orang maupun tidak dilihat orang, perkataan, perbuatan, atau yang ada di hati. Orang bisa beribadah dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadri. Orang bisa beribadah dengan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Orang bisa beribadah dengan rasa sabarnya kepada Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Orang bisa beribadah dengan doanya di malam itu. Orang bisa beribadah dengan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu luas selagi yang dia lakukan, dia niatkan untuk Allah, karena Allah sayang dan redha kalau dia melakukannya. Dia harapkan pahalanya di sisi Allah, dan ibadahnya ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, maka dia layak mendapatkannya. Ada orang yang ingin memfokuskan dirinya dengan ibadah, yang mengambil iktikaf, tafadhal, bagus, seperti Nabi SAW. Ada orang yang tidak sanggup, yang Nabi katakan rumah lebih baik daripada mereka ke masjid. Itu juga berkesempatan, tidak harus. Ada orang yang memang harus jaga di pos-posnya. Ada orang yang memang harus di kolong jembatan atau di tengah lautan. Semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan keberkahan Ramadan. Berkah itu penuh dengan pahala dan amal ibadahnya. Nah, maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Ramadan kita penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Dan ini adalah nikmat Allah. Kalau kita sebut ini di masjid kita, kita sebut ini di rumah kita sebut ini di pos kita, dimanapun, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala menyebutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun
tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu, ungkapkan, pujikan kepada Allah. Ini yang membuat Allah suka ketika para sahabat Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, mereka mengatakan, najlisu kunna nadhkuru anil Islam, kami duduk sedang menyebut Islam, wa ma an'amallahu fih, dan apa yang Allah berikan kepada kami berupa nikmat. Kalau kita duduk bersama saudara muslim kita menyebut nikmat Allah yang Allah berikan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Allah sebut. Allah senang ketika hamba diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menyebut nikmat itu. Menyebut nikmat. Pamer juga menyebut nikmat, akan tetapi beda pamer dengan menyebut nikmat Allah. Yang Allah suruh adalah kita membesarkan Allah dengan menyebut nikmat. Itu namanya tahadduts bin nikmat, menyebut nikmat Allah. Tujuannya agar yang besar itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau pamer itu tujuannya yang besar itu diri sendiri, bukan Allah. Itu beda niat. Orang pamer niatnya adalah memamerkan diri agar dirinya besar di hadapan orang. Tapi kalau orang menyebut nikmat Allah, tujuannya yang besar itu Allah, maka dia sebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita disuruh untuk menyebut nikmat Allah. Silahkan di dalam percakapan kita menyebut nikmat Allah, menyebut agama Allah. Nah, seperti ini kita menyebut kemuliaan Ramadan, kita menyebut beragam amalan ibadahnya. Itu kan nikmat Allah untuk kita. Allah masih beri kita kesempatan untuk mengenalnya dan melakukannya, nikmat besar. Kemudian pahala-pahala yang ada di sana, yang ketika kita mengetahui pahala itu, kita kan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah membimbing saya untuk sesuatu yang besar, yang kebaikannya banyak. Allah sedang membagi-bagikan hal yang sangat besar kepada kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di jalan-jalan, kita melihat di belahan negeri ada orang yang memiliki harta, ada orang yang sedang beribadah. Allah sedang membagikan nikmat kepada orang yang sedang beribadah lebih besar. Orang diberikan nikmat harta, orang diberikan nikmat ibadah. Kita renungkan dalam skala sempit seperti ini saja. Ada orang yang diberikan nikmat sedang beribadah, ada orang yang sedang diberikan nikmat mendapatkan harta. Sesungguhnya nikmat Allah yang paling besar Allah sedang bagikan kepada orang yang sedang beribadah. Walaupun kecenderungan hati kita senang dengan harta, karena harta kita melihatnya, sedangkan ibadah kita tidak melihat balasannya saat itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika membagikan nikmat ibadah, itu Allah sudah mempersiapkan surga. Kita tidak melihatnya. Kalaulah ketika Allah memberikan kita nikmat ibadah, kemudian kita langsung diberikan gambaran surganya di sisinya, pasti kita memilih, ya Allah, saya mau nikmat ibadah saja, karena surganya lebih indah daripada nikmat harta di dunia. Karena kata Nabi SAW, sapu tangan di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, nilainya, indahnya, bagusnya, berharganya. Maka ketika kita diberikan nikmat ibadah itu, kita sedang diberikan sesuatu yang lebih indah, lebih bernilai daripada sekedar diberi harta.
Tapi kalau kita diberi harta juga, diberi nikmat ibadah juga, kita diberikan sesuatu yang baik, yang hati kita di dunia menginginkannya, hati kita di akhirat menginginkannya. Tapi kedua-duanya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menghendaki bagaimana ujiannya sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Al-Insyirah, fa idza faraghta fansab. Ini poin kita selanjutnya untuk kita bahas di waktu yang mulia ini. Fa idza faraghta fansab. Apabila kamu selesai, maka kerjakan kemuliaan yang lain. Apabila kamu telah selesai dari sebuah kemuliaan, maka kerjakan kemuliaan yang lain. Ini kita berada di penghujung Ramadan, ujung-ujung amal mulia. Kalau kita sudah menyelesaikannya nanti, maka kerjakan kemuliaan yang lain. Maksudnya apa? Para ulama berpesan, jangan sampai kemuliaan Ramadan selesai di Ramadan. Kata para salaf, bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Jelek kalau suatu kaum hanya mengenal Allah di Ramadan. Mereka nggak kenal Allah kecuali di Ramadan. Kita menjadi orang yang kurang baik, jelek kalau hanya mengenal Allah di Ramadan. Ketika di Ramadan kita puasa, saum, kita qiyam Ramadan, kita tilawah Quran, kita sedekah, kita sabar menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak kita lanjutkan di luar Ramadan. Ini kaum yang jelek, kata para salaf. Maka seyogianya, selayaknya, sepatutnya, seharusnya kebaikan-kebaikan yang sudah kita bersamanya di Ramadan, kemuliaan-kemuliaan yang kita bersamanya di Ramadan, kita teruskan. Itu yang harus kita azamkan, kita tekadkan, kita niatkan, kita persiapkan. Sebagaimana kita mempersiapkan diri di Ramadan. Kan orang akan puasa, dia mempersiapkan diri dengan sahur. Maka begitu pula untuk 11 bulan ke depan. Ada bulan-bulan mulia lagi di depan kita setelah Ramadan, mulai dari Syawal. Allah sudah memberikan persiapan-persiapannya di bulan Syawal. Agar tidak lupa dengan Ramadan, Nabi kita mensyariatkan puasa Syawal. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Agar kita tidak lupa dengan puasa. Kita masih dianjurkan puasa lagi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kita diperkenalkan dengan puasa lagi yang sangat dimotivasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siyam yaumi Arafah, inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffir sanata allati ba'dah wa sanata allati qablahu. Ada puasa Arafah di bulan Dzulhijjah agar kita tidak lupa dengan Ramadan. Ganti Muharram ada puasa lagi agar kita tidak lupa dengan Ramadan. Nabi sudah mempersiapkan, Allah sudah mempersiapkan syariat-syariatnya. Kemudian puasa 3 hari. Wa inna min hasbika an yasum min kulli syahrin thalathata ayyam. Kalau kamu sanggup puasa setiap bulan 3 hari. Itu kan agar kita tidak lupa dengan Ramadan. Bahkan Nabi mewasiatkan kepada Abu Hurairah seperti itu. Nabi mewasiatkan kepada para sahabat yang lain agar puasa 3 hari setiap bulan. Atau mau puasa Senin Kamis seperti Rasulullah SAW, silahkan. Atau mau puasa Daud, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi Daud alaihi salam, silahkan. Agar tidak lupa
untuk membawa Ramadan ke bulan-bulan setelahnya. Begitu pula qiyam Ramadan, ada qiyam lail yang tadi kita sebutkan. Kalau kita tidak sanggup untuk bangun, setidaknya setelah sholat wajib kita sholat sunnah. Sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah witir. Paling tidak kita telah mengisi malam kita dengan qiyamul lail, walaupun sederhana. Kalau bisa kita bangun tengah malam, bangun tengah malam. Kemudian tilawatil Quran. Tilawatil Quran. Bagi yang aktivitasnya mengajar Al-Quran, biasa tilawatil Quran di kesehariannya. Bagi yang aktivitasnya menghafal Al-Quran, biasa tilawatil Quran di kesehariannya. Ini bagi kita yang tidak demikian, maka usahakan tilawatil Quran. Artinya kita punya mushaf. Kita punya mushaf. Setiap kita punya Al-Quran sendiri sesuai dengan ukuran mata kita. Sanggupnya seukuran apa yang kita tekadkan diri kita untuk melihatnya setiap hari. Melihatnya setiap hari. Nggak harus 1 halaman, tidak harus 1 juz. Melihatnya setiap hari. Jangan sampai setiap hari berlalu tapi tidak melihatnya. Kan ini ada garisnya. Kalau tidak ada garisnya, buat garis sendiri. Yang kita melihatnya setiap hari. Setidak-tidaknya kita melihatnya dan membacanya 1 ayat. Karena di dalam Al-Quran ada ungkapan Nabi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, wa qala ar-rasul. Rasul berkata, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang asing. Artinya umat Nabi Muhammad tidak membaca Al-Quran. Jangan sampai begitu. Kita punya mushaf. Setelah Ramadan ini kita punya mushaf yang setiap harinya kita lihat dan kita baca. Kalau perlu pakai pewarna stabilo, ini kebiasaan pelajar di ma'had atau bahasanya santri di pondok. Pakai stabilo yang setiap dia baca dikasih warna. Ini bukan mencoret-coret Al-Quran. Mencoret-coret itu merusak, tapi menghias itu bukan merusak. Dan ini la ba'sa bihi. Kalau ini membuatnya semangat untuk membaca Al-Quran, maka tindakannya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia suka warna apa? Merah muda, oranye. Kemudian ayat yang dia baca, dia kasih garis warna indah. Mushafnya jadi indah. Artinya saya sudah baca ayat ini hari ini. Besok baca lagi. Sekurang-kurangnya itu. Padahal PR kita bukan itu. PR kita, kata para ulama, berdasarkan ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia agar mereka bisa membedakan mana perintah Allah, mana larangan Allah, mana yang baik, mana yang buruk. PR kita bukan 1 hari baca 1 ayat, tapi 1 hari baca 1 ayat, kemudian tanya, Allah nyuruh apa? Allah melarang apa?
Ayat pertama ini Allah ngasih tahu apa, informasi apa. Itu PR-nya agar bisa menjadi petunjuk Al-Quran ini, agar kita bisa membedakan mana perintah Allah, mana larangan Allah, agar kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. PR-nya begitu. Maka sebelum umur habis, paling tidak sudah membaca Al-Quran dan tahu Allah larang apa, Allah menyuruh apa, Allah memberikan informasi apa. Itu terkait Al-Quran. Setelah Ramadan harus dilanjutkan. Kemudian sedekah yang ada di Ramadan, Nabi SAW menyatakan ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Bertakwa maksudnya jaga diri kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala walau dengan sebutir kurma. Sebutir kurma bisa menjaga diri dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Iya, bisa. Bukankah Nabi SAW pernah menyebutkan, Aisyah bercerita ada ibu datang kemudian minta, kemudian diberi kurma oleh Aisyah. Kemudian dia bagi kurma itu kepada anaknya. Kemudian ketika ibu ini mau makan, anaknya minta lagi. Kemudian dipotek lagi 2, dibagi. Dan itu menyebabkan si ibu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita juga pernah diceritakan hadis sahih riwayat Imam Bukhari terkait seekor anjing yang kehausan. Kemudian ada baghiyah, perempuan tidak baik yang kasihan. Kemudian dia beri minum seekor anjing yang dengan itu dia masuk surga. Maka sabda Nabi SAW tepat, bertakwa, jaga diri kamu dari neraka Allah Subhanahu wa taala walau dengan sebutir kurma. Artinya kita bisa berinfak, bersedekah dengan apa yang kita punya. Enggak perlu memaksakan diri. Apa yang kita punya? Yang kita punya segelas air, air. Yang kita punya roti, roti. Yang kita punya nasi, ya dengan nasi. Enggak perlu harus masak khusus. Enggak, apa yang kita masak, apa yang makanan kita, berbagi. Lain kalau perkara orang enggak selera, enggak cocok, atau dikasih malah minta lebih, itu di luar pembahasan kita. Kita adalah berbagi dengan kaum muslimin, kata Nabi SAW, walau dengan sebutir kurma. Kalau kita mampunya itu ya itu, dan gak perlu memaksakan diri. Dan ingat, kata Nabi SAW, as-sadaqah alal miskin sadaqah, as-sadaqah alal ahli wal miskin sadaqah wasilah. Bersedekah kepada orang miskin maka nilainya sedekah. Akan tetapi bersedekah dengan kepada rahim, juga rahim itu kebetulan adalah orang miskin, maka 2 pahalanya, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Kita memberi, lihat prioritas. Jangan kita memberi orang yang jauh, akan tetapi saudara sendiri kita tutup mata. Saudara miskin itu lebih layak diberi. Siapa yang memperhatikan saudara kita kalau bukan kita yang mengenalnya, lebih mengetahui bahwasanya dia butuh. Adapun tetangga, beri tetangga. Tetangga orang yang dekat. Saudara jauh, tetangga dekat. Prioritas mana? Prioritaskan adalah orang yang dekat dengan kita. Kemudian orang yang lebih dekat daripada itu, lebih jauh lagi, lebih jauh lagi, dan lebih jauh lagi. Artinya jangan tinggalkan untuk berbagi, atau bahasa Islamnya adalah sedekah. Untuk memberi. Nabi memerintahkan tahadu, tahabu, saling memberi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat kalian saling mencintai.
sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan gak enak apa kata orang. Ini permasalahan. Apa kata orang? Gak enak. Kita memberi karena Allah, bukan karena orang. Bukan gak enak karena orang, tapi gak enak kepada Allah kalau kita melakukan penyimpangan atau kezaliman atau ketidakadilan dengan memberi orang lain tapi keluarga sendiri tidak diberikan. Kemudian terkait kesabaran, kalau selama Ramadan kita bisa sabar, menahan diri, menghindari dosa dan maksiat, bahkan ada yang tidak mau kemana-mana. Karena kalau kemana-mana rusak puasa. Di bulan Ramadan pergi kemana-mana bisa merusak puasa. Maka di luar Ramadan pun itu kita lakukan. Hindari tempat-tempat yang merusak diri, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita jaga. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Artinya kita jaga diri kita di luar Ramadan dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Kalau kita bisa menjaga diri kita di dalam Ramadan, menjaga diri dari makan, menjaga diri dari minum, dan itu halal, maka kita sebetulnya mampu menjaga diri dari sesuatu yang haram. Makan dan minum kita larang diri kita selama Ramadan sampai batasan waktunya. Maka untuk yang haram, jaga diri kita sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Karena isyarat di dalam ayat Siyam, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbatas, hari-hari yang berbilang. Kita di dunia ini gak nyampe 100 tahun, 1000 tahun, atau gak nyampe 1000 tahun. 100 tahun jarang dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang satu hari bisa berbanding puluhan ribu tahun. Satu hari di akhirat, dan akhirat abadi, akhirat kekal selama-lamanya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pesannya, lanjutkan apa yang sudah kita pelajari, yang sudah terdidik diri kita di Ramadan, di luar Ramadan. Kemudian ingat, Ramadan ini adalah, poin selanjutnya adalah, Ramadan adalah bulan akhlak. Ramadan adalah bulan akhlak yang mulia. Selama Ramadan, kaum muslimin diarahkan untuk berakhlak mulia. Kita sadari atau tidak, kita harus sebutkan, selama di Ramadan kita diajarkan bertakwa kepada Allah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala nomor 1. Dengan macam-macam ibadahnya dan lain sebagainya. Selama di Ramadan kita diajarkan untuk memperhatikan sesama. Itu orang udah buka belum? Dari tadi nggak makan kan dari pagi. Kita juga di luar Ramadan. Ramadan mengajarkan kita berakhlak mulia. Lihat orang tetangga kita makan apa enggak. Kan kita tahu kalau teman kita tahu gajinya, kondisinya. Kalau musafir kita ngerti. Walaupun musafir di negerinya kaya, tapi kondisinya safar miskin tetap. Ini orang dari pagi jalan safar, udah makan belum? Ramadan mengajarkan kita berakhlak mulia, memperhatikan orang lain. Jangan pikirkan dia orang banyak harta, bukan itunya. Ramadan mengajarkan kita berakhlak mulia untuk melihat sesama kita. Kemudian Ramadan mengajarkan kita menjauhi akhlak yang buruk, akhlak yang merusak. Perkataan perbuatan dosa, perkataan perbuatan yang buruk, tidak layak, kotor, keji, tidak pantas. Ramadan mengajarkan kita meninggalkan itu semua. Bahkan Ramadan mengajarkan kita, selama Ramadan Allah mengajarkan kita untuk memilih perkataan dan sikap yang terbaik. Maka akhlak mulia yang kita terima dengan sadar atau tidak sadar di dalam Ramadan, teruskan di luar Ramadan. Jadilah orang yang berakhlak mulia di luar Ramadan.
berakhlak kepada Allah, berakhlak terhadap sesama kaum muslimin, dan berakhlak kepada diri sendiri dengan memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dari amalan salih, dengan menjauhkan yang buruk-buruk dari diri sendiri, dengan menjauhi semua perbuatan dosa dan maksiat yang tidak layak dan tidak pantas. Allahu ta'ala a'lam. Ini maksud dan tujuan dari pembahasan kita Bersemilah Ramadan. Ini adalah judul dari tulisan Ustadz Armen Halim Naro. Kemudian isinya adalah apa yang saya fahami dari tulisan-tulisan beliau, tulisan para ulama, nasihat para ulama yang lainnya. Kemudian saya poinkan sesuai dengan apa yang saya mampu untuk kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Semoga mudah difahami bahwa ini bulan mulia, ini bulan berkah, kemuliaannya dan keberkahannya harus diteruskan. Jangan hanya berhenti di Ramadan. Kemudian Ramadan ini telah mengajarkan kita menjadi orang yang berakhlak mulia kepada Allah, kepada sesama, dan untuk diri sendiri juga harus diperhatikan dan diteruskan. Semoga mudah difahami dan dapat diamalkan, karena berilmu adalah untuk diamalkan. Apabila ada pertanyaan silahkan, apabila tidak kita persiapan untuk iftar. Nah, witir mana yang lebih afdol? Witir dengan waktu tarawih sekaligus atau ditunda kemudian kita tahajud di witir di akhir, mana yang lebih afdol? Allah Ta'ala a'lam. Untuk Ramadan yang lebih afdol adalah bersama imam, karena Nabi SAW menyebutnya seperti itu. Siapa yang sholat malam bersama imam, maka dia pahalanya seperti orang yang sholat malam satu malam full. Karena Nabi SAW mengkaitkannya bersama imam, dan imam biasanya tarawih kemudian witir. Maka meninggalkan imam, kata para ulama, kurang afdol. Lain kalau di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan maka afdol witir itu setelah bangun tidur, tapi masih malam. Tapi kalau kehati-hatian seperti perbuatan Abu Bakar As-Siddiq, beliau melakukannya sebelum tidur, setelah sholat Isya. Semuanya memiliki tingkatan keutamaan, silahkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Terkait dengan waktu sholat suruh yang biasa dipakai sama kita, itu apakah begitu suruh kita dalam masuk waktu sholat berjamaah atau bukan? Terkait syuruk yang disebutkan oleh Nabi SAW, siapa yang menunggu di masjid kemudian ketika terbit matahari setinggi anak panah dia sholat seperti pahala umroh, itu adalah waktunya setinggi matahari, setinggi anak panah. Ketika matahari meninggi setinggi anak panah. Adapun waktu suruk yang ada di jam itu tergantung yang menyetel. Kalau disetel sudah setinggi anak panah maka silahkan langsung. Tapi kalau disetelnya adalah itu waktu terbit belum setinggi anak panah, maka maksudnya belum ada jeda, maka berarti masih harus ditunggu. Jadi ini tergantung setelannya. Kalau yang jelas ketika matahari terbit kita belum boleh sholat, tapi harus ada jeda. Dan jedanya Nabi hanya menyebutkan dengan kalimat qadra rumhin, setinggi anak panah. Dan itu bukan berarti kita membawa anak panah kemudian kita ukur matahari, karena tidak akan bisa. Itu hanyalah bahasa jeda. Jadi dari matahari terbit kira-kira ada jedanya setinggi anak panah. Kalau dilihat nih kira-kira, itu hanya bahasa kiasan, tidak akan bisa diukur. Nah yang jelas ada jedanya baru kita sholat.
Jadi bukan matahari terbit kita sholat, akan tetapi jeda dari matahari terbit baru kita sholat. Adapun kalau patokannya jam, tergantung pola penyetelan. Allahu ta'ala a'lam. Ya, selanjutnya kita persiapan untuk iftar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.